itu patuhi aturan itu. Jadi kalau eksternal kemudian internal patuh pada regulasi itu, maka keniscayaan tujuan perkarantinaan Indonesia tercapai. Apa itu? Nah, ini juga salah satu indikasi bahwa layanan karantina di Palembang ini sudah berjalan sesuai dengan SOP yang tadi Bapak sampaikan. Apa itu? Melakukan penyelidikan, melakukan pengamanan, melakukan penggalangan. Sehingga betul-betul terkait dengan penyelenggaraan perkarantinaan ini sesungguhnya melalui fungsi intelijen ini dapat diketahui sejak dini, ya kan? Sehingga upaya masyarakat atau siapapun untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan sebagainya itu tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karantina, berjumpa lagi dengan Kito Podcast, media berbagi informasi dan silaturahmi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Sumatera Selatan. Bersama saya Megawati. Alhamdulillah Sobat kita karantina, hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa yaitu Bapak Karsat STP MM. Silakan Bapak untuk menyapa sobat kita, Pak. Halo, selamat sore. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Sukses. Amin. Makasih Pak. Dan di sebelah saya ada Bapak Wagimin sebagai tim dari Kewasdakan. Silakan Pak untuk disapa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Karsat, apa kabar kita pada sore hari ini Pak? Begitu menginjak ke bumi Sriwijaya ini Pak. Alhamdulillah, yang pasti saya happy, saya gembira, dan itu sebagai modal, sebagai kunci untuk kita tetap semangat berkarya dan beraktivitas. Berkah gitu ya Pak. Oke, berkah. Oh iya Pak, untuk kita di karantina ini, terutama di Kita Podcast ini Pak, di media ini kita itu wajib ya Pak kalau datang ke Kita Podcast ini mengucapkan salam dari Palembang Pak. Nanti apabila kita bilang salam dari Palembang maka akan dijawab dengan Kita Paca ya Pak. Siap. Oke, baiklah. Salam dari Palembang. Kito Paca. Nah, Kito Paca ini adalah arti dari kerja ikhlas, tercapai optimal, profesional, amanah, cermat, akuntabel, dan konsisten. Jadi itu adalah slogan dari kita di Palembang ini Pak. Oh iya teman-teman Sobat Podcast, tadi sudah saya perkenalkan sedikit gitu kan. Di sini ada Bapak kita, narasumber adalah Bapak Karsat STPMM, betul ya Pak ya? Bapak ini adalah salah seorang pejabat di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan ya Pak. Nah di sini bisa dibilang KKIP gitu ya Pak. Tapi mungkin lebih ke kepatuhan gitu, benar Pak? Ya. Oh gitu. Nah di sini mungkin sobat kita karantina maupun saya pribadi gitu Pak, saya ingin menanyakan apa ya kepatuhan itu sendiri itu seperti apa ya Pak untuk di bidang kepatuhan itu Pak? Silahkan Bapak untuk kita sharing Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak Megawati yang sudah kita ingin berbagi informasi sharing teristimewa terkait dengan penyelenggaraan perkarantinaan Indonesia, dan lebih khusus adalah eksistensi terkait dengan kepatuhan. Ya. Jadi kalau boleh saya sedikit cerita Mbak Mega, Bapak sekalian, para sobat karantina di mana saja berada, sekali lagi bahwa penyelenggaraan karantina ini yang tidak kalah penting dipahami kita mengacu pada peraturan perundang-undangan. Nah, melalui fungsi bidang kepatuhan ini, bagaimana eksternal pengguna jasa, importir, eksportir atau siapapun yang memanfaatkan sarana atau fasilitas atau jasa karantina itu patuh dengan regulasi itu. Di internal tentu pejabat karantina, yang hari ini ada pejabat karantina hewan. Di sana ada dokter hewan karantina, ada paramedik karantina, demikian di bidang karantina tumbuhan, ada analis perkarantina tumbuhan, ada pemeriksaan. Itu patuhi aturan itu. Jadi kalau eksternal kemudian internal patuh pada regulasi itu,
maka keniscayaan tujuan perkarantina Indonesia tercapai. Apa itu? Tujuan karantina hari ini adalah tidak lain tidak bukan dalam rangka mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya HPAK, HPIK, UPTK, termasuk dalam konteks pengawasan terhadap lalu lintas, keamanan mutu pangan, keamanan mutu pakan. Ada sekarang lagi ada PRG, ada STG, ada jenis ASI invasif, ada jenis apa itu agensi hayati, termasuk tumbuhan satwa liar dan tumbuhan satwa langka. Jadi sekali lagi kepatuhan di sini adalah bagaimana membangun elemen bangsa ini baik internal maupun eksternal itu patuh pada regulasi. Oh baik sobat karantina, berarti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karsad bahwa kita itu harus patuh ya Pak, patuh terhadap regulasi. Nah regulasi itu mungkin sudah semua di karantina sudah paham gitu Pak ya. Dan kita sendiri di karantina mungkin Pak Wagi sudah bisa menjelaskan ya Pak seperti apa kepatuhan kita di Palembang ini Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Megawati dan sobat podcast semua. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Karsad, keterkaitan dan tujuan dari perkarantina adalah bagaimana kita membuat patuh dari stakeholder kita, pengguna jasa kita. Alhamdulillah sejauh ini ya sudah melaksanakan kegiatan pengawasan terkait dengan kepatuhan. Kita merasakan bahwa kepatuhan masyarakat di Sumatera Selatan ini sudah tergolong tinggi Bapak Karsad. Kenapa kami bisa mengatakan begitu? Kita setiap bulan menyebarkan IPNBK, IKM. Itu juga hasilnya di atas target terus yang kita capai. Kita di atas target 85 ya. 85 ya. 85. Jadi untuk kita itu ini kita 86 sudah ya? 86 bahkan kemarin sudah sempat 87. Iya. Nah, di sini salah satu indikator saja bahwa kepatuhan masyarakat pengguna jasa kita sudah baik seperti itu. Siap. Kemudian yang kedua, dengan tidak adanya sampai saat ini karena kita sudah juga menerapkan ISO tentang SMAP. Nah, ISO 37001 ini juga sejauh ini tidak ada pelaporan dari masyarakat yang kita temukan Bapak Karsad. Nah, ini juga salah satu indikasi bahwa layanan karantina di Palembang ini sudah berjalan sesuai dengan SOP yang tadi Bapak sampaikan. Sudah mungkin sesuai aturan, sesuai aturan regulasi tersebut. Mungkin begitu gitu Ibu ya, Mega ya. Terima kasih Pak. Saya dengar dengar juga Pak di sini di tim kepatuhan ini salah satunya ada tugas dari Polsus gitu ya Pak, benar nggak Pak? Betul. Dan juga ada PPNS gitu Pak. Jadi tugas antara Polsus dan PPNS ini sebenarnya fungsinya itu seperti apa? Apakah sama atau seperti apa gitu Pak? Oke. Baik, terima kasih Ibu Megawati. Mahdalena. Ibu Megawati. Oke. Jadi kalau kembali kita pada amanat regulasi, Undang-Undang 21/19 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang 16 tahun 1992 tentang karantina ikan dan tumbuhan. Di sini sekarang ini untuk mencapai tujuan karantina itu maka melalui bagaimana membangun kepatuhan baik internal maupun eksternal tadi. Nah, maka di dalam Undang-Undang 21/19 ini ada namanya persyaratan tindakan karantina. Kemudian ada ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur delik pidana karantina. Ya, di sana ada pasal 33 tentang persyaratan untuk impor atau pemasukan dari luar negeri, pasal 34 untuk ekspornya, pengeluaran dari dalam negeri, pasal 35 untuk antar area. Itu persyaratan-persyaratan yang apabila tidak terpenuhi ada unsur delik pidana, ya kan? Demikian juga pasal 48 itu bahwa setiap pemilik media pembawa wajib menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemusnahan. Demikian juga pasal 54 dia menyebutkan bahwa penanggung jawab alat angkut baik di bandar udara maupun lautan yang menurunkan sisa makanan atau sampah dari alat angkut maka wajib dia memusnahkannya, ya kan? Dan pemusnahan itu di bawah pengawasan pejabat karantina. Dan terakhir pasal 70 adalah setiap orang dilarang membuka, merusak, menghilangkan daripada segel karantina. Nah, ini delik-delik pidana atau pasal ada 6 pasal itu. Sanksi pidananya ada di pasal 86 sampai pasal 91. Pertanyaannya, nah siapa yang mengerjakan ini? Iya, betul Pak. Ya kan? Oleh karena itu amanat pasal 81
itu mengatur tentang penyelenggaraan fungsi intelijen. Jadi pejabat karantina dia dapat melaksanakan fungsi intelijen itu. Nah, orang bertanya, Pak, apakah semua pejabat? Yes, karena setiap orang sesungguhnya punya naluri untuk sebagai penyidik. Tetapi kenapa harus mendapatkan diklat punya kompetensi intelijen? Karena di sana terkait dengan tata kelola, administrasi dan sebagainya. Ya, jadi itu pentingnya daripada hadirnya pejabat karantina yang punya kompetensi intelijen. Jadi apa itu? Melakukan penyelidikan, melakukan pengamanan, melakukan penggalangan, sehingga betul-betul terkait dengan penyelenggaraan perkarantinaan ini sesungguhnya melalui fungsi intelijen ini dapat diketahui sejak dini, ya kan, sehingga upaya masyarakat atau siapapun untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan sebagainya itu tidak terjadi. Kembali semua patuh, syarat terpenuhi, tindakan kesalahan tidak terpenuhi, sehingga tujuan pasal 7 Undang-Undang 21/19 itu dapat tercapai. Apa itu tujuannya tadi? Cegah masuk, sebar dan keluarnya HPAK, PIK, OPTK, termasuk pengawasan keamanan pangan, keamanan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan dan seterusnya, termasuk tadi pengawasan yang beberapa unsur itu ya. Nah, itu dari sisi intelijen. Kemudian Polsus, kepolisian khusus karantina ini dibangun. Ada 6 tugas atau kegiatan pejabat kepolisian khusus karantina di pasal 80. Apa itu? Ada pengamanan. Kemudian ada penangkalan, ada pencegahan, ada pengawalan, ada patroli, dan ada penindakan non justisial. Pengamanan itu adalah bagaimana sekarang media pembawa yang sedang dilakukan tindakan karantina, misalnya oleh pejabat karantina, baik dokter hewan maupun APT dan seterusnya, itu dapat dilaksanakan dalam kondisi aman. Ya kan? Tindakan-tindakan 8P itu misalnya, itu di bawah pengamanan oleh pejabat Polsus tadi. Demikian juga untuk penangkalan, bagaimana menangkal sehingga orang masyarakat tidak muncul niat melakukan pelanggaran. Demikian juga pencegahan, pengawalan. Nah, pengawalan misalnya terhadap media pembawa yang belum selesai dilakukan tindakan karantina pejabat karantina, tetapi dia harus pindah tempat, ya kan, karena aspek risiko dan sebagainya. Nah, ini pengawalan. Atau yang masih bermasalah karena penahanan atau karena penolakan, sehingga harus dikawal oleh pejabat Polsus karantina. Dan penindakan judisial, misalnya penahanan, penolakan, pemusnahan, itu dilakukan sekali lagi dalam pengawasan dan pengamanan pejabat Polsus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga di pasal 83 Undang-Undang 2019 tentang fungsi penyidikan. Nah, hari ini kita bagaimanapun unsur intelijen sudah punya, Polsus sudah punya, termasuk PPNS. PPNS ini sekali lagi berbeda dengan intelijen dan Polsus. Ada ketentuan khusus. Ya. Tadi kalau intelijen, kalau istilah saya, orang itu pejabat karantina itu harus bersifat seperti bunglon. Nah, karena sifat pekerjaannya clandestine, undercover. Orang tidak tahu visi misi kita, kegiatan kita, tindakan kita, orang tidak tahu. Ya, karena kalau tahu badar, ya kan, celakalah kita. Kira-kira gitulah. Artinya jangan sampai ketahuan. Polsus adalah preventif, mencegah. Ya, jangan sampai niat kesempatan terbuka untuk melanggar. Makanya ada patroli atau operasi patuh. Nah, PPNS ini dia ada untuk membuktikan dugaan pelanggaran tindak pidana karantina itu yang tadi ada 6 pasal itu. Itu mulai proses penyidikan, mulai dari penerbitan sprindik misalnya dari kepala PUT atau pejabat yang berwenang, sampai gelar perkara dan seterusnya melalui tindakan tahapan-tahapan. Nah, di dalam pasal 83 itu ada kewenangannya pejabat PPNS karantina itu, ya kan, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, ya kan, meminta keterangan, termasuk penangkapan, penahanan sekalipun, ya kan, penggeledahan, ada penyitaan, terus ada penandatanganan atau membuat berita acara hasil pemeriksaan. Dan apabila tidak terpenuhi unsur tindak pidana karantina itu, maka PPNS karantina juga memiliki kewenangan untuk menghentikan
penyidikan itu sendiri. Berarti ini Polsus dan PPNS di kita karantina sudah solid gitu ya Pak, sudah dianggap sudah cukup dan sangat-sangat baik sehingga dia mendapat penghargaan apa Pak, Gakum ya Pak kalau ya, misalnya betul, Pak ya pernah ya. Itu tidak dengan mudah kita mendapatkan penghargaan tersebut gitu ya Pak. Nah, karena ini ya Pak PPNS dan Polsus ini kalau di karantina sendiri ada berapa Pak jumlahnya sehingga kita tuh sudah memang benar-benar dikatakan bahwa kita tuh sudah siap gitu Pak terhadap penghargaan tersebut juga. Baik, untuk PPNS kita ada 247 yang sudah eksis, artinya dia sudah melaksanakan tugas fungsinya atau perannya. 30 yang baru selesai lulus kemarin. Diklat PPNS 2023 sehingga kalau di total 277 PPNS. Kalau Polsus ada sekitar 150-an ya Polsus, demikian juga yang intelijen. Karena apa? Dua diklat ini intelijen sama Polsus nyaris sejak 2017 ya. Itu tidak ada lagi penambahan diklatnya. Tapi kalau PPNS 2022 2023 ada penambahan ya. Jadi PPNS. Relatif. Tapi ini sebenarnya Mbak Mega, Pak Dr. Ruwagimin harusnya ini memang untuk terus berkesinambungan 3 unsur ini ya, intelijen, Polsus sama PPNS senantiasa harus mendapat alokasi diklat setidaknya masing-masing satu kelas ya, sehingga kalau satu kelas 30 sama-sama 30. Terima kasih Pak Kasat yang sudah memberikan penjelasan yang sangat lugas sekali ya. Mungkin sobat karantina sudah detil, sudah memahami itu ya. Baik Bapak, karena kita waktunya sudah terbatas juga, maka untuk satu pantun ya Pak saya berikan sedikit pantun. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali lagi di podcast ini. Nah, terima kasih Pak Karsa, terima kasih Pak Wage yang sudah bersedia mampir di Kito Podcast. Kita akhiri dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lupa kita salam dari Palembang. Kito Paca.